nanti Anda dapat informasi yang lebih mendetail dan lebih apa ya, lebih menyeluruh gitu ya. Dan pemahaman Anda menjadi lebih lengkap kalau Anda membaca itu ya. Nah, ini kenapa kita belajar korosi ya, yang seperti kita lihat di lingkungan sekitar kita ya. Ketika suatu komponen mengalami korosi, maka dia bisa diistilahkan mengalami kerusakan gitu ya. Ini dicontohkan yang ini baut baru itu ya, di mana apa ulirnya ini alurnya atau ulir groove-nya dia masih bagus, jadi artinya ketika ini dipakai dia bisa beroperasi dengan normal. Nah, yang ini dia sudah mengalami korosi itu ya, yang sangat parah ya, sehingga ini sudah tidak mungkin digunakan lagi. Padahal di sini pasti masih masih ada logam yang aslinya itu ya. Hanya saja dia tertutup oleh korosinya. Bahkan mungkin tidak hanya bagian ulir, seluruh bagian ini sudah mengalami kerusakan minimal sudah terjadi perubahan dimensi itu ya. Sehingga jelas sudah tidak bisa dipakai lagi itu ya. Kemudian yang kedua misalkan ini rantai itu ya, yang warna coklat ini dia eh, rantai yang telah mengalami korosi, yang sebelah kanan ini rantai yang masih baru gitu ya. Jadi dia korosi ini dia mengalami perubahan dari logam menjadi oksida, oksida logam gitu ya. Nah, kemudian di gambar yang nomor 3 ini adalah pipa gitu ya. Dan di sini ada bagian yang eh, disambung ya. Ini sambungan pipa ini. Jadi kalau kita perhatikan ini eh, korosinya sudah sangat parah sekali. Ya. Di sambungan pipa maupun di bagian pipanya ini ya, dan di tempat yang lain ini kelihatan sekali sudah sangat parah. Ini pipa seperti ini juga sudah tidak bisa digunakan lagi. Artinya tidak bisa digunakan seperti sebelumnya ketika masih dalam kondisi yang baru itu ya. Dengan demikian korosi ini menyebabkan perubahan fisik maupun mekanis dari logam yang mengalami korosi gitu ya. Kemudian kalau yang gambar 4 ini adalah eh, apa sudu kapal ya. Dia juga mengalami korosi ya. Oke, sekarang kita sudah lihat terkait dengan material baru atau logam baru, kemudian logam setelah mengalami korosi ya, komponen baru komponen setelah mengalami korosi di mana di korosi itu sebaiknya diusahakan seminimal mungkin ya. Kalau tidak bisa dihilangkan 100%, minimal dihambat laju korosinya gitu ya. Dengan demikian nanti ya komponen akan bertahan atau bisa berguna dalam jangka waktu yang lebih lama gitu ya. Misalkan tanpa perlindungan korosi itu hanya mampu bertahan atau bisa digunakan selama 1 tahun, tapi dengan perlindungan korosi bisa digunakan lebih dari itu, gitu ya. Sehingga akan memperpanjang masa pakainya, gitu ya. Definisi umum korosi, korosi merupakan degradasi ya, atau penurunan mutu dari suatu material atau degradasi sifat-sifatnya dikarenakan reaksi dengan lingkungan, gitu ya. Jadi di sini ada kira-kira ada kuncinya degradasi dia karena bereaksi dengan lingkungan. Ya. Dengan demikian nanti pada umumnya proteksi korosi itu salah satunya adalah dengan cara dipisahkan dengan lingkungannya itu. Dia tidak kontak dengan lingkungan sehingga tidak terjadi korosi itu ya. Karena dari definisi ini kita sudah bisa punya bayangan ya bahwa terjadi degradasi itu karena dia reaksi dengan lingkungan. Ketika kita bisa mengisolasi dari lingkungan yang menyebabkan dia korosi, maka tentu saja korosi tidak terjadi.
Jadi nanti penurunan mutu ini bisa dikaitkan dengan sifat-sifat yang dimiliki oleh material gitu ya. Misalkan logam ya dia karakteristiknya kan kekuatan tinggi, kemudian ketangguhan yang tinggi gitu ya, keuletan gitu ya. Nanti eh, ketika dia terjadi degradasi dia kekuatannya menjadi turun, ketas gitu ya, dan lain-lain. Kotak di bawah sebentar. Kotak hitam di bawah ini menggambarkan bahwa proses korosi itu merupakan kebalikan dari eh, ekstraksi gitu ya. Jadi kalau digambarkan, dicontohkan di sini ini adalah hematit ya, yang merupakan biji besi diolah menjadi besi gitu ya. Nah, proses ini adalah proses ekstraksi gitu ya. Jadi dari biji besi menjadi besi ini adalah ekstraksi. Yang nanti bisa dianalogikan di sini adalah prosesnya ini dengan disuplai energi. Jadi kalau kita tahu bahwa dari biji besi menjadi besi atau pig iron sebutannya nanti dia menggunakan blast furnace ya, yang umum proses-proses yang lainnya ya. Yang umum dan banyak atau paling banyak digunakan adalah blast furnace. Jadi mengolah biji besi menjadi besi ya. Dengan cara ini ada penambahan energi ya sehingga seolah-olah itu eh, energinya ini digunakan untuk apa mengambil oksigen gitu ya sehingga nanti Fe ini memiliki energi yang lebih tinggi ya. Kemudian misalkan kita ingin membuat baja nanti tinggal ditambahkan paduan gitu ya. Misalkan baja tahan karat nanti ada penambahan nikel, penambahan krom gitu ya. Baja karbon nanti ada eh, karbonnya yang disesuaikan jumlahnya gitu ya. Ketika sudah menjadi baja ini dipakai di berbagai tempat misalkan untuk membuat apa mobil kendaraan gitu ya, membuat kapal, membuat apa konstruksi jembatan dan lain-lain gitu ya. Ketika nanti dia terjadi korosi maka yang besi tadi dia akan berubah menjadi ion ya. Ion nanti dia eh, bereaksi dengan lingkungan nanti dia akan kembali lagi membentuk oksida gitu. Jadi dari proses korosi kemudian membentuk oksida ini nanti dia akan melepaskan energi. Energi yang dilepaskan ini jumlahnya dengan energi yang ditambahkan ketika terjadi perubahan dari Fe2O3 menjadi Fe. Ketika di sini dari Fe berubah menjadi Fe2O3 maka dia akan melepas energi. Jumlahnya sama dengan energi yang di sini. Jadi kalau kita perhatikan di sini bahwa dari biji ke besi itu prosesnya membutuhkan energi, energi disuplai dari kalau blast furnace kan dari pembakaran kokas itu ya, pembakaran kokas atau pembakaran kokas adalah karbon. Karbon apa gas buangnya ya CO2 banyak ya. Artinya ini bisa menyempari lingkungan. Dengan demikian kalau kita terlalu boros artinya sudah kita buat Fe menjadi baja kemudian mudah sekali kembali lagi ke alam otomatis nanti ini pemborosan energi yang banyak ya. Sehingga kita belajar korosi ini tujuannya adalah ketika ini sudah dalam bentuk logam dan menjadi berbagai macam komponen, berbagai macam apa kegunaannya itu ya. Kita pertahankan supaya dia tidak kembali lagi ke alam, ke kembali ke biji gitu ya. Dengan demikian nanti kan ini menjadi apa penghematan energi yang besar ya. Dari sini ada yang ditanyakan. Jadi ini pentingnya studi korosi. Yang pertama ini berkaitan dengan ekonomi, mengurangi penggunaan material yang berlebihan. Jadi ketika kita nanti mendesain suatu komponen gitu ya, misalkan kita mendesain
pipa yang digunakan untuk mengalirkan oli dari satu tempat ke tempat yang lain yang anggaplah jaraknya 100 km misalkan gitu ya. Kemudian pipa itu nanti harus benam di bawah tanah gitu ya. Nanti pipa itu kan terbuat dari logam, dari baja gitu ya, dari besi gitu ya. Tanah itu lembab, banyak airnya itu ya, dan juga banyak zat-zat lainnya itu ya, unsur-unsur kimia lainnya banyak. Sehingga di situ nanti eh, bisa menyebabkan terjadinya korosi. Kalau dalam pendesainan kita tidak memperhitungkan korosi, maka untuk mengantisipasi supaya eh, pipa yang kita gunakan itu bisa bertahan lama, ya kita akhirnya memilih pipa yang jauh lebih tebal gitu ya. Dibandingkan kalau kita misalkan kita perhitungkan dulu korosi yang kemungkinan terjadi dan pipa ini harus bertahan anggaplah 10 tahun gitu ya. Kita setelah hitung ketemu nilai ketebalannya cukup 1 cm. Tapi ketika kita tidak memperhitungkan korosi yang mungkin terjadi di dalam tanah, sehingga kita asal saja itu ya, pakai pakai perkiraan kasar saja ini, kalau kita pakai supaya pipa ini tahan 10 tahun misalkan, maka ya kita akan menggunakan pipa yang jauh lebih tebal, misalkan menjadi 5 cm itu ya. Sehingga di sini akan terjadi pemborosan material pipa gitu ya. Sehingga di sinilah berkaitan dengan ekonomi. Jadi ketika kita belajar korosi, kemudian nanti bisa memperhitungkan laju korosi di suatu media tertentu, maka ketika kita menggunakan logam tertentu, kita hitung laju korosinya, maka kita bisa menggunakan material yang seminimal mungkin, ya. Sehingga artinya ya dari segi cost nanti lebih hemat, gitu ya. Kemudian yang kedua ini meningkatkan keselamatan dari peralatan-peralatan yang beroperasi. Jadi ketika kita mendesain suatu misalkan alat penyimpan atau tangki ya untuk menyimpan asam cairan asam gitu ya, maka kita pasti harus memperhitungkan laju korosinya berapa. Ya. Dengan demikian kita bisa memastikan keselamatan dari pipa tersebut gitu ya. Sebelum sebelum terjadi kebocoran itu kita sudah bisa memprediksi eh, harus mengganti gitu ya. Kalau kita tidak tahu apa laju korosinya, itu ya nanti bisa membahayakan keselamatan. Kita mungkin mengira-ngiranya, oh ini kita sudah pakai pipa yang tebal. Kemudian kemungkinan ini sudah tahan 10 tahun. Tapi kita hanya kasaran saja itu ya. Kira-kiranya itu nggak pakai dasar ilmu itu ya. Nah, bisa jadi di satu tempat atau beberapa titik itu korosinya apa parah itu ya. Nah, di situ bisa terjadi kebocoran walaupun sebelum 10 tahun gitu ya. Nah, dengan demikian di sini menjadi bisa mengorbankan apa keselamatan dari pekerja-pekerja yang ada di dekat instalasi penyimpanan tangki tersebut gitu ya. Jadi dengan kita tahu laju korosinya, nanti kita lebih bisa memastikan kapan tangki tersebut itu masih aman dipakai gitu ya. Sampai kapan dia harus diganti gitu ya. Kemudian yang ketiga ini adalah terkait dengan konservasi atau pencegahan penggunaan sumber daya yang sia-sia. Nah, ketika kita bisa mencegah korosi, maka logam atau komponen yang kita gunakan itu tidak kembali lagi ke alam menjadi oksida gitu ya. Sehingga kita di sini bisa mengkonservasi. Yang saya contohkan di sebelumnya tadi kan proses ekstraksi itu ya dari biji ke logam. Nah, kalau dari sudah menjadi logam dijadikan komponen mudah sekali terkorosi atau tidak ada proteksi sama sekali sehingga cepat mengalami korosi, artinya akan kembali ke alam lagi. Padahal energi yang diberikan untuk mengubah dari biji menjadi logam itu kan besar sekali gitu ya. Disinilah menjadi pemborosan energi gitu ya, yang artinya tidak tidak terjadi konservasi gitu ya.
kita banyak menyia-nyiakan sumber daya itu. Oke, kira-kira seperti itu. Kemudian ini contoh bencana yang diakibatkan korosi. Jadi nanti kalau Anda bisa baca ini, ya ini ada jembatan ya. Dia putus di bagian ini sama sini. Jadi jembatan ini mengalami korosi pada kabelnya ya, kabel penyangganya ini, sehingga dia menjadi lemah dan tidak mampu menahan beban jembatan ini ya, dan juga beban kendaraan yang ada di atasnya. Sebenarnya misalkan tidak terjadi korosi, itu kan dia kekuatannya itu masih sama dengan ketika masih baru gitu ya. Nah, ketika dia terkorosi, kan anggaplah dia mengalami penipisan gitu ya dari kabelnya, sehingga kabelnya dia semakin tipis, padahal beban yang ditanggungnya ini tetap sama gitu ya. Akhirnya pada satu titik dia tidak mampu ya putus ya. Nah, ketika putus ini dia merembet ke ke bagian yang lain itu ya. Karena model jembatan gedung terkadang ada yang didesain itu dia satu bagian itu menopangnya itu dibantu oleh bagian yang lain. Artinya ketika penopang satu itu patah, ya nanti dia akan merembet menjadi beban yang berlebihan di tempat atau penopang yang lain, akhirnya ya kolab gitu ya. Nah, ini kerusakan ini karena disebabkan korosi ini yang menyebabkan lima apa 43 orang meninggal gitu ya. Ini juga ada kapal yang tenggelam, dia pecah jadi dua itu ya. Padahal kapal ini adalah kapal tanker yang membawa muatan 19.800 ton oli. Dengan demikian kita tanggul ini pecah jadi dua atau patah jadi dua itu ya. Ini ya menyebabkan pencemaran lingkungan di laut itu ya. Ini diselidiki bahwa eh, beberapa komponen dari pesawat dari apa kapal ini dia mengalami korosi gitu ya, sehingga dia eh, akhirnya menyebabkan bisa patah menjadi dua gitu ya. Di sini ada konsekuensi sudah kehilangan muatan oli ini gitu ya, kapal tankernya juga rusak, sudah tidak mungkin diperbaiki gitu, karena dia patah jadi dua gitu ya. Ada kerugian yang lain adalah pencemaran lingkungan, gitu ya. Kalau kapal tankernya ini kan kerugian langsung gitu ya. Jadi korosi dia menjadi patah ya. Ini kerugian langsung. Kerugian tidak langsungnya ini muatannya menjadi terbuang. Kemudian kerugian tidak langsungnya lagi ini pencemaran lingkungan. Ya. Kemudian juga ada insiden di India pada tahun 84 ya, yang menyebabkan kematian 8.000 orang gitu ya. Ini karena ada pabrik pestisida bagian tangki penyimpan apa eh, gas-gas yang beracun gitu ya. Jadi ada tangki yang digunakan untuk menyimpan gas-gas yang beracun sebagai bahan baku untuk membuat pestisida ya, mengalami kebocoran. Kebocorannya itu ya akhirnya gas kan dia menyebar kemana-mana itu kan. Nah, kebetulan ini di lingkungan yang banyak penduduknya ya, di sekitar pabrik ini akhirnya ya banyak manusia yang menghirup sehingga korban meninggalnya ini sangat masif di 8.000 orang. Nah, ini kebocorannya dikarenakan terjadi korosi itu ya. Jadi tangkinya ini menyimpan gas bertekanan, di situ ada korosi di bagian tertentu sehingga semakin tipis. Karena tipis dia tidak mampu menahan tekanan sehingga bocor, gitu ya. Nah, ketika bocor, gasnya keluar kemana-mana, gitu ya. Gas beracun. Kebetulan gas beracun kalau gas oksigen nggak masalah itu ya. Ini artinya kita penting belajar korosi untuk bisa mengetahui apa kehandalan gitu ya, keselamatan dari komponen-komponen yang digunakan gitu ya. Terutama untuk komponen-komponen yang kritis gitu ya. Nah, kritis yang apakah dia nyimpen gas-gas yang beracun atau dia komponen yang digunakan untuk mengolah bahan makanan yang akan dikonsumsi manusia gitu ya.
itu kan nanti harus apa sangat terlindungi dari korosi gitu ya. Jangan sampai nanti kok hasil produk korosinya mengkontaminasi misalkan itu ya untuk mengolah makanan itu ya. Nanti ya bisa beracun juga gitu ya ketika dikonsumsi. Oke, kalau kita lihat terkait dengan ekonomi ya, kerugian-kerugian ekonomi akibat korosi itu nanti bisa apa dibagi menjadi dua atau dikelompokkan menjadi dua tuh ya. Nanti ada yang masuk kategori kerugian langsung tuh ya, bisa masuk kategori kerugian tidak langsung. Kalau contoh yang tadi di atas ya terkait dengan jembatan yang putus, kerugian langsungnya akibat korosi ya jembatan putus ya. Kerugian tidak langsungnya adalah apa itu ya? Banyak memakan korban jiwa, rumah-rumah yang ada di bawahnya yang terkena runtuhan juga rusak ya. Itu kerugian yang tidak langsung gitu ya. Terutama yang kerugian yang sangat besar kan terkait dengan nyawa itu tadi gitu ya. Kemudian kalau yang kapal tanker tadi ya kerugian langsungnya ya kapalnya itu sudah tidak bisa dipakai lagi gitu ya. Padahal kapal tanker itu kan sangat mahal. Dia sudah pecah jadi dua gitu ya. Jadi sudah tidak bisa digunakan lagi. Kemudian yang kerugian tidak langsungnya ya muatannya menjadi hilang kan gitu ya. Terbuang sia-sia gitu ya. Oli sebesar itu 19.800 ton gitu ya. Itu banyak sekali kan. Kemudian kerugian tidak langsungnya yang lain adalah pencemaran lingkungan akibat oli yang tumpah ke laut gitu ya. Itu juga perlu penanganan yang apa intensif gitu ya, yang sangat mahal untuk menghilangkan pengaruh pencemarannya itu ya. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi eh, terkadang ini tidak bisa dipisahkan antara direct loss dengan indirect loss. Dalam satu kasus bisa terjadi dua-duanya aja. Ada direct lossesnya, ada indirect lossesnya. Bahkan indirect losses biasanya jauh lebih besar ya, biayanya ya. Ini dicontohkan eh, biaya korosi di sektor industri pada tahun 2013 ya. Ini yang bawah ini sumbu X-nya ini adalah dalam eh, miliar US dollar ya. Di Cina ini biaya untuk korosi ini sebesar 192. Di Amerika ini 303 ya, miliar dolar. Di Eropa 401. Karena Eropa ini kan gabungan beberapa negara ya. Kemudian di sisa negara selain tiga ini ya, nah ini 382 miliar dolar. Jadi dari sini ini cukup besar ya kerugian akibat terjadinya korosi gitu ya. Cost of corrosion, biaya korosi yang masuk kategori direct cost. Yang pertama ini adalah replacing of the corroded equipment including necessary labor cost. Jadi biaya langsung karena korosi itu adalah eh, menggantikan biaya untuk menggantikan peralatan yang mengalami korosi, termasuk biaya eh, pekerja yang memperbaikinya. Itu ya. Artinya saya beri contoh gini, misalkan di suatu pabrik itu ada satu komponen dari mesin yang mengalami korosi, gitu ya, sehingga mesin tersebut tidak bisa digunakan lagi, gitu ya, kecuali yang komponen yang mengalami korosi rusak itu tadi diperbaiki ya. Jadi diambil, diganti yang baru, maka mesin bisa beroperasi lagi ya. Jadi di sini ada direct cost berupa membeli komponen yang baru, kemudian membayar pekerja untuk memasangnya. Jadi memperbaikinya lah gitu ya. Itu adalah masuk direct cost atau biaya langsung. Kemudian yang kedua ini ada yang namanya preventive maintenance, perawatan untuk pencegahan terjadinya korosi. Nah, ini termasuk dalam direct cost ya terkait dengan korosi. Misalkan saya punya
mesin apa atau suatu peralatan yang baru itu ya, dia terbuat dari logam, misalnya dari baja. Nah, untuk supaya saya ingin mencegah supaya tidak terjadi korosi yang apa yang sangat masif atau yang cukup cepat itu ya, atau saya ingin mencegah terjadinya korosi, misalkan saya gunakan cat, saya cat peralatan tersebut atau mesin tersebut gitu ya. Nah, ini biaya untuk membeli cat, kemudian membayar pekerja untuk ngecat, nah, itu termasuk direct cost ya, terkait dengan proteksi kalau yang kedua ini gitu ya. Kemudian yang ketiga ini extra cost of using corrosion resistant metal and alloys instead of carbon steel. Jadi cost tambahan atau biaya tambahan ketika eh, menggunakan logam yang tahan korosi sebagai ganti apa baja karbon itu ya. Artinya gini, ketika saya ingin membuat suatu komponen itu ya dari baja itu ya, misalkan dia beroperasi di sekitar atau di dekat pantai itu ya, yang di situ adalah eh, relatif udaranya itu udara yang korosif gitu ya. Saya sebenarnya bisa memakai eh, logam dari baja karbon dengan harga yang lebih murah ya. Dibandingkan saya harus menggunakan baja tahan karat yang harganya jauh lebih mahal. Tapi setelah dihitung-hitung apa saya memilih untuk menggunakan baja tahan karat meskipun harganya lebih mahal. Nah, selisih harga yang lebih mahal inilah yang menjadi extra cost ya. Karena saya ingin eh, apa konstruksi saya yang di dekat pantai tersebut dia tahan korosi gitu ya. Kalau nanti terbuat hanya dari baja karbon saja nanti mudah terkorosi itu. Seperti itu ya. Jadi ini adalah eh, biaya tambahan karena material yang digunakan itu ya. Ini yang ilustrasi ini adalah biaya-biaya langsung yang terkait dengan korosi di Cina pada tahun 2014 ya. Di Cina ini untuk ini hampir semuanya ini terkait dengan proteksi terhadap korosi itu ya. Jadi ada proteksi secara elektrokimia dengan coating, dengan penggunaan inhibitor ya, kemudian memilih material yang tahan korosi, kemudian memberikan proteksi dengan dengan melapisi oli ya, kemudian perlakuan permukaan. Yang terbesar ini penggunaan coating. Coating ini biasanya dengan cara yang paling mudah ya pengecatan ya. Pengecatan itu adalah proteksi korosi yang paling mudah dan paling murah. Makanya sebenarnya hampir di setiap tempat dia mendominasi itu ya. Ini kalau kita lihat di Cina ini coating dia mendominasi itu ya. Karena memang salah satu coating ini kan pengecatan. Pengecatan itu dia mudah, murah, gitu. Makanya banyak digunakan. Nah, contohnya kita di rumah kalau punya pagar ya, terbuat dari besi atau logam besi cor gitu ya, itu paling mudah ya memang kita catkan itu ya. Dia cat itu nanti akan mengisolasi atau memisahkan logam dari lingkungan sekitar yang lembab, yang bisa menyebabkan korosi gitu ya. Makanya ini coating menjadi yang mendominasi. Di Indonesia pun ini yang paling mudah, yang paling banyak digunakan ya coating ya. Coating yang berupa pengecatan. Nanti coating ini macam-macam ya. Bisa dilapisi dengan logam juga ya coating. Tapi yang paling umum adalah coating dengan cara pengecatan ya. Ini nanti videonya kurang 5 menit mati. Nanti saya lanjutkan lagi ya, saya bagi linknya yang baru itu ya. Ini ada korosi yang terkait dengan biaya yang tidak langsung. Kalau tadi biaya langsung, yang ini
biaya tidak langsung. Yang biaya tidak langsung ini terkait dengan eh, plan downtime. Jadi ada eh, plan shutdown seperti itu ya. Jadi ada penghentian operasi dari suatu perusahaan ya, karena ada satu bagian yang berhenti beroperasi sehingga secara keseluruhan instalasi perusahaan tersebut menjadi terhenti gitu ya. Jadi ada satu bagian yang mengalami korosi sehingga harus diganti. Ketika ganti ya mesin ini harus dimatikan. Ketika mesin mati ini ternyata dia berefek ke yang lain, produksinya menjadi terhenti gitu ya. Kemudian bisa nanti terjadi loss of product, kerugian produk ya. Kalau ini terjadi misalkan kebocoran ya, pada kontainer, pada tangki, kemudian pada perpipaan gitu ya. Jadi ketika bocor tentu saja kan produknya ada yang keluar gitu ya. Kalau misalkan tadi kita punya pipa yang menyalurkan oli sejauh 100 kilometer di suatu tempat, dari 100 kilo itu ada yang bocor, tentu saja olinya kan nanti masuk ke tanah gitu ya. Ke tanah nanti ya sudah hilang, tidak mungkin kita ambil lagi gitu ya. Sama seperti ketika oli sudah tumpah di lautan itu ya sudah tidak bisa diambil lagi gitu ya. Sehingga ini ada loss of product, kehilangan produk gitu ya. Apalagi nanti ini apa kalau terkait dengan produknya itu berbahaya bagi lingkungan, nanti bisa mencemari lingkungan, efek indirect cost-nya bertambah lagi gitu ya. Loss of product ini termasuk indirect cost. Kalau produknya ini ternyata mencemari lingkungan, nanti ya efeknya indirect cost-nya bertambah besar gitu ya. Untuk menyembuhkan gitu ya, untuk mengembalikan lingkungan yang tercemar tersebut gitu ya. Ya, di sini ada pernyataan bahwa indirect cost biasanya jauh lebih besar dibandingkan direct cost ya. Ini secara umum gitu ya. Kemudian indirect cost yang selanjutnya ini adalah loss of efficiency. Jadi apa komponen-komponen yang mengalami korosi nanti pada umumnya bisa pada satu komponen-komponen tertentu gitu ya bisa mengalami efisiensi yang menurun gitu ya. Jadi unjuk kerja mesinnya itu menjadi turun gitu ya. Oke, sebentar ini sebelum habis tiba-tiba ya saya di sini dulu nanti saya lanjutkan ya. Oke, ini yang indirect cost lanjutannya ada loss of efficiency. Jadi kehilangan efisiensi ya. Saya contohkan saya contohkan ini apa produk korosi yang terakumulasi pada heat exchanger. Jadi heat di radiator tersebut gitu ya. Nah, kalau pipanya di bagian dalam itu mengalami korosi dan produk korosinya itu nempel itu ya, nanti dia akan menghalangi transfer panas ya dari cairan panas dari mesin yang mau dibuang ke udara itu ya. Dengan demikian nanti ya radiator ini efisiensinya menjadi turun ya. Dengan kata lain nanti kehilangan efisiensi ya. Unjuk kerjanya menjadi turun. Dia seharusnya bisa mendinginkan cairan panas dari mesin dengan baik karena terjadi korosi yang produknya menempel di dinding pipa dari radiator sehingga dia tidak bisa mendinginkan cairan dengan sempurna. Di samping itu, ketika terjadi produk korosi di dalam pipa apa radiator ya, nanti dia kalau terus-menerus bisa membuat saluran pipanya menjadi menyempit. Nah, ketika menyempit nanti pemompaan untuk mengalirkan air atau cairan itu ya, nanti juga semakin besar gitu ya, energi pompanya gitu ya. Jadi ini termasuk yang indirect cost, jadi biaya tidak langsung akibat terjadinya korosi gitu ya. Yang keempat ini kontaminasi. Jadi misalkan eh, kita saya rasa sudah pernah tahu lah ya itu ya bahwa ada pabrik
susu formula, kemudian ada pabrik farmasi, gitu ya. Itu kan produk-produknya kan dikonsumsi oleh manusia, gitu ya. Dan mesin-mesinnya dia kebanyakan terbuat dari logam, gitu ya. Artinya produk-produk tersebut ketika ngolah, ketika bahan-bahan bakunya diolah untuk menjadi produk susu formula, menjadi produk farmasi, gitu ya, dia bersentuhan dengan logam. Nah, kalau sampai logamnya mengalami korosi, kemudian produk korosinya itu larut di dalam bahan baku ya, yang digunakan untuk membuat produk jadi tersebut, gitu ya, entah itu susu formula, entah itu produk farmasi, gitu ya. Nanti pasti dia bisa mengkontaminasi jadinya, gitu ya. Memang tingkat kontaminasinya berbahaya atau sedikit berbahaya itu kita tidak ke situ, gitu ya. Tapi yang pasti itu nanti bisa terjadi kontaminasi ketika terjadi korosi dari komponen-komponen yang digunakan untuk mengolah bahan baku tersebut, gitu ya. Jadi ketika bahan bakunya terkontaminasi, itu kan menjadi eh, bahan yang tercemar ya. Ketika tercemar sudah tidak bisa digunakan ya, akhirnya dibuang ya. Ketika dibuang ini kan padahal apa? Ini kan salah satu bentuk biaya juga ya. Ketika untuk membeli bahan bakunya kan menggunakan biaya atau uang. Nah, ketika terbuang kan berarti sama saja membuang sumber daya itu. Artinya membuat rugi gitu ya. Jadi kontaminasi itu adalah salah satu bentuk indirect cost akibat korosi gitu ya. Kalau yang empat ini direct cost-nya ya komponen yang mengalami korosi kemudian diganti itu direct cost-nya gitu ya. Indirect cost-nya ketika produk korosinya mengkontaminasi gitu ya. Ketika dia tidak mengkontaminasi ataupun peralatannya itu tidak digunakan untuk apa memproduksi yang dikonsumsi oleh manusia maupun hewan katakanlah gitu ya, terkontaminasi tidak masalah itu berarti ya nggak apa-apa gitu ya. Jadi ini kontaminasi kalau mengakibatkan sesuatu yang timbul biaya tambahan gitu ya. Kemudian yang kelima ini adalah over design. Jadi over design merupakan salah satu bentuk dari biaya tidak langsung akibat korosi gitu ya. Tapi dalam hal ini karena ketidaktahuan perancang gitu ya, suatu konstruksi gitu ya, dia tidak tahu terkait data-data korosi itu ya, laju korosinya berapa itu ya, sehingga dia akhirnya ya mengantisipasinya supaya apa desainnya itu tetap tahan sampai waktu yang ditentukan ya. Dia membuat desain yang lebih besar daripada semestinya itu ya. Kalau dicontohkan ya pipa tadi ya, pipa yang sebenarnya dia kalau kita tahu apa terkait dengan laju korosinya di dalam tanah, kita bisa menggunakan bahwa ketebalan 1 cm itu sudah cukup untuk mampu beroperasi selama 10 tahun, misalkan gitu ya. Karena ketidaktahuan informasi terkait dengan laju korosi, maka akhirnya yang mendesain pipa tersebut ya digunakan pipa yang jauh lebih tebal gitu ya. Misalkan menjadi 8 cm gitu ya. Karena dia dengan begitu sudah yakin bahwa ini sudah pasti tahan selama 10 tahun. Jadi over design ini dia menjadi efek membuang sumber daya ya.
Kemudian koneksi yang tidak langsung selanjutnya yang nomor 6 ini adalah eh, bisa terpengaruh satu komponen yang mengalami korosi rusak, kemudian ini bisa terjadi bisa tidak gitu ya. Misalkan suatu komponen penyimpan cairan asam gitu ya mengalami kebocoran. Cairan asamnya nanti menyebar kemana-mana di sekitarnya yang di situ ada bagian-bagian mesin, ya nanti akan mengalami kerusakan gitu ya, karena dia terekspos dengan asam sehingga mengalami korosi semuanya. Jadi komponen-komponen yang berada di sekitarnya ikut terkorosi gitu ya. Sehingga di sini adalah kerusakan komponen karena ada eh, komponen yang lain yang eh, mengalami korosi dan menyebabkan terjadinya kebocoran dari suatu zat yang disimpannya itu ya. Recording in progress. Ini selanjutnya mengapa logam mengalami korosi itu ya. Ini dicontohkan korosi merupakan proses elektrokimia itu ya. Jadi kalau kita ingin nandai ya, ini ada elektro, kemudian ada kimia. Elektro berarti ini nanti terkait dengan listrik, kimia ini berarti dengan reaksi kimia itu ya. Jadi ini korosi yang paling umum dijumpai itu ya, proses elektrokimia. Karena ada korosi yang tanpa elektrokimia itu ya. Nanti ada korosi temperatur tinggi itu bukan korosi jenis yang electrochemical proses ya. Tapi yang umum adalah ini. Nanti elektro berarti kita tahu ada listrik. Listrik berarti terkait dengan aliran elektron ya. Kalau kimia berarti ada reaksi kimia. Dicontohkan di bawah ini yang warna abu-abu ini adalah besi ya. Kemudian dia terekspos di udara luar sehingga anggaplah ada satu tetes air ya di satu permukaannya. Karena ini udara luar otomatis ada oksigen gitu ya. Nah, nanti sambil berjalan waktu nanti bisa terjadi korosi yang diawali dengan ada satu bagian tertentu yang bersifat katoda ya, di area ini misalkan ya. Kemudian di area ini bersifat anoda ya. Nah, ketika oksigen ketemu air ya, kemudian ketemu elektron ya, maka dia akan menghasilkan OH-. Kemudian di bagian anoda ini atom-atom besi berubah menjadi ion, menjadi Fe2+ ya, dengan melepaskan elektron ya. Elektron dia mengalir dari anoda ke katoda. Sehingga Fe2+ nanti dia akan ketemu ion OH- membentuk FeOH2 ya, Fe
OH2. Nah, ini produk korosinya. Nah, ini di tempat lain juga terjadi proses yang sama itu ya. Jadi korosi itu bisa terjadi di banyak tempat di waktu yang sama gitu ya. Jadi ada satu bagian anoda, bagian yang lain katoda. Di tempat yang lain juga gitu ada anoda, ada katoda. Tempat yang lain-lain juga seperti itu ya. Jadi bisa terjadi banyak tempat yang mana ada keadaannya terkadang anoda, di tempat yang lain katoda gitu ya. Jadi kita tahu di sini elektro itu ini ada aliran elektron ya. Kemudian chemical atau kimia itu karena ada reaksi ini Fe2 plus bereaksi dengan OH min membentuk FeOH2. Nah, ini kan kimia ya. Jadi ada nanti ketika apa melihat suatu korosi bisa menentukan yaitu elektrokimia atau tidak ya. Kalau elektrokimia berarti dia ada aliran elektron dan juga ada reaksi kimia gitu ya. Produk korosi besi yang utama ini FeOH2 itu tadi ya. Atau lebih mirip FeONH2O. Jadi dia FeO mengikat air gitu ya. Tapi pengaruh air dan oksigen bisa menghasilkan produk-produk seperti bisa jadi nanti produknya seperti ini ya. Fe2O3, H2O, bisa nanti Fe3O4, H2O ya. Bisa juga nanti menjadi Fe3O4 ya. Ini karena pengaruh lingkungan dan pengaruh zat-zat lainnya gitu ya. Jadi bisa berbagai macam produk korosi. Tapi ini semua itu adalah oksida dari besi gitu ya. Tenaga penggerak yang menyebabkan logam berkarat adalah suatu konsekuensi alamiah dari keberadaannya yang sementara dalam bentuk logam. Karena tadi dari oksida ya, kemudian dijadikan logam, itu energinya menjadi meningkat ya. Sehingga dia posisi stabilnya adalah ingin kembali lagi ke alam gitu ya. Atau kembali lagi ke oksida ya. Makanya kondisi logam ini bisa dikatakan kondisi dia yang sementara itu ya. Karena kondisi stabilnya adalah ketika dia menjadi oksida. Kebanyakan logam tidak langsung diperoleh dari alam, tapi dalam bentuk mineral biji logam yang diolah untuk mendapatkan logam. Seperti yang contohkan tadi, kalau dari biji ke logam itu ekstraksi, dari logam ke biji menjadi korosi gitu ya. Jadi korosi merupakan kebalikan dari proses ekstraksi. Logam berbasis besi atau ferrous metal merupakan logam yang paling banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena memang besi, baja, dan turunannya ini yang atau yang ferrous alloy itu ya, itu paling banyak digunakan sehingga dia ini yang paling banyak diproduksi itu ya dibandingkan logam-logam lainnya. Jadi yang ini dari ore kemudian di- ditambang, diekstraksi itu ya menjadi logam yang dimanfaatkan yang untuk pesawat, untuk kapal dan lain-lain. Ketika kita logam ini kembali lagi ke alam, maka ini adalah proses korosi itu ya. Jadi dari sini ke sini ini anggap dari sini ke sini proses ekstraksi itu ya. Yang ke sini ini pemanfaatannya dari bentuk logam ke alam lagi ini proses korosi itu ya.
Oke, ini sudah. Only inert atmosphere and vacuum can be considered free of corrosion for most metallic material. Jadi kalau kita ingin mencegah logam-logam mengalami korosi, maka logam-logam tersebut diletakkan di lingkungan yang inert, lingkungan yang dia hanya ada gas mulia, gitu ya, misalkan itu ya. Jadi lingkungan tertutup, udara yang dikeluarkan diganti gas argon misalnya, nanti dia tahan korosi. Artinya logam tersebut tidak akan mengalami korosi. Ataupun di lingkungan vakum, di suatu box tertutup, kemudian udaranya dikeluarkan, kan menjadi vakum. Nah, dia logam yang berada di dalamnya nanti juga tidak akan mengalami korosi. Gitu ya. Jumlah energi yang dibutuhkan dan disimpan dalam logam atau yang dibebaskan eh, ketika terjadi korosi bervariasi dari satu logam ke logam yang lainnya. Ini dicontohkan ini ya. Jadi kalau dari litium menjadi litium oxide, ini akan melepas energi 40,94 megajoule per kilogram. Ya. Dengan demikian kebalikannya, kalau dari oksida Li2O ingin dibuat menjadi litium, logam, gitu ya, maka harus disuplai energi sebesar ini. Gitu ya. Jadi dari sini juga ini menandakan bahwa semakin tinggi energinya, maka dia semakin reaktif untuk kembali lagi ke alam. Ya. Artinya litium ini ya dia reaktif sekali dia untuk menjadi oksida gitu ya, karena dia energinya paling tinggi. Nanti diikuti aluminium, magnesium, Ti. Nah, ini yang menarik emas ini ya. Emas dia energinya negatif. Artinya dia kalau ingin dikembalikan ke Au2O3 dia justru malah harus disuplai energi. Makanya dengan demikian eh, Au ini ditemukan di alam gitu ya. Karena untuk menjadi Au2O3 malah justru disuplai energi gitu ya. Kan nggak ada. Makanya justru nanti dia dari Au2O3 malah lebih cenderung menjadi Au gitu ya. Artinya menjadi emas murni gitu ya. Jadi emas ini logam yang ditemukan secara langsung di alam ya. Kalau yang lainnya ini yang positif, positif ini energinya besar, apalagi yang besar ini ya litium ini yang mungkin ditemukan di alam, gitu. Dia dalam bentuk oksidanya. Oke, korosi pada media atau larutan asam, basa dan netral. Jadi korosi yang terjadi ketika logam diekspos di larutan yang bersifat asam, basa ataupun netral ya. Asam berarti pH-nya kurang dari 7 gitu ya. Basa pH-nya di atas 7, netral pH-nya 7 gitu ya. Yang pertama ini korosi di larutan asam. Salah satu cara yang umum menghasilkan gas hidrogen di laboratorium adalah dengan membenamkan seng ke dalam asam encer seperti asam klorida atau HCl ya, atau asam sulfat H2SO4. Ketika ini dilakukan, maka akan terjadi reaksi yang cepat di mana seng diserang gitu ya, atau larut dan hidrogen terbentuk sebagai gas. Ya. Ini ditunjukkan persamaan ini 210 sampai 214. Jadi ketika kita menyelupkan logam seng ke dalam HCl yang encer itu ya, maka nanti akan menjadi garam ZnCl2 plus H2 gas gitu ya. Jadi kalau bagian ini itu ya, ini kan di larutan gitu ya. Kalau diuraikan menjadi ini gitu ya. Jadi Zn plus 2H plus plus 2Cl min gitu ya. Nanti dari sini Zn akan berubah menjadi Zn berubah menjadi ion itu ya, Zn2 plus
plus 2 elektron gitu ya. Zn2 plusnya berikatan dengan Cl 2Cl min itu ya menjadi ZnCl2. Kemudian ion hidrogen ini ketemu elektron, dia akan menjadi gas hidrogen ya. Ya, ini contohnya, ini platseng dicelupkan di asam gitu ya. Ini akan timbul bubble atau gelembung-gelembung yang mana gelembung ini adalah gas hidrogen. Ini contohnya saya dicelupkan dalam asam sulfat encer itu ya. Nanti menjadi ZnSO4 plus gas hidrogen. Seperti ditunjukkan pada reaksi sebelumnya di slide sebelumnya tadi ya. Ion sulfat SO4 min tadi ya. That an integral part of sulfuric acid do not participate directly to the corrosion attack. Jadi ion-ion sulfat itu ya tidak berpartisipasi secara langsung terhadap serangan korosi, sehingga dapat dihilangkan dari persamaan untuk mendapatkan bentuk yang lebih sederhana ya. Seperti tunjukkan ini. Jadi Zn plus 2H plus menjadi Zn2 plus, kemudian menjadi hidrogen, gas hidrogen ya. Jadi sebenarnya SO4 2 min ini dia tidak berperan langsung terhadap adanya korosi ya. Makanya bisa dihilangkan. Penulisannya dibuat lebih sederhana seperti ini ya. Jadi di sini yang berperan adalah ion H+ gitu ya. Nah, nanti untuk logam yang lainnya juga bisa diilustrasikan seperti ini gitu ya. Jadi ini ada Fe, ini 2H+, menjadi Fe2+, gas hidrogen gitu ya. Jadi sebenarnya ya ini Zn plus 2H plus menjadi Zn2 plus H2. Ini sebenarnya kan Zn-nya kan menjadi Zn2 plus 2 elektron gitu ya. Nah, 2 elektronnya itu berikatan dengan hidrogen membentuk gas hidrogen ini gitu ya. Berikatan dengan ion hidrogen gitu ya, membentuk gas hidrogen. Di sini juga sama. Fe ini menjadi Fe2 plus ya, dengan melepaskan 2 elektron. 2 elektronnya ini dia berikatan dengan ion dua ion H plus ya, membentuk gas hidrogen gitu ya. Ini juga sama. Al ini berubah menjadi Al3 plus dengan melepas 3 elektron gitu ya. Nah, 3 elektronnya dia gabung dengan ion H plus membentuk gas hidrogen. Ini terkait dengan valensi ya. Tadi seng, besi itu kan dia 2 plus gitu ya. Sehingga ya valensinya 2. Kalau aluminium kan 3 plus, Al3 plus ya, melepas 3 elektron. Sehingga valensinya 3 ya. Nah, ini valensi atau keadaan oksidasi ya. Kita perhatikan kalau tadi Zn itu dia hanya memiliki 2 saja itu ya. Jadi Zn dia hanya bisa berubah menjadi Zn2 plus ya dengan melepas 2 elektron. Tapi kalau Fe nanti dia bisa Fe5 plus, Fe3 plus, Fe2 plus gitu ya. Kemudian korosi di larutan netral dan basa. Nanti korosi di larutan netral dan basa itu bisa sangat signifikan ketika ada oksigen yang terlarut.
ya. Kalau nggak ada oksigen yang terlarut, nanti korosinya dia menjadi lambat, gitu ya, atau tidak terlalu signifikan. Jadi yang menariknya adalah kalau kita punya air terekspos di udara luar, dia akan otomatis air tersebut akan ada oksigen yang terlarut, gitu ya. Artinya oksigen-oksigen yang berada di udara ini apa, larut dalam air, gitu ya. Yang ada, misalkan kita punya mangkok air, ya, diletakkan di udara sekitar, nanti sudah otomatis akan ada oksigen yang terlarut di dalamnya, itu ya. Sehingga dengan demikian ya eh, bisa apa, terjadi korosi ketika kita masukkan atau kita celupkan besi, gitu ya, lempengan besi, gitu ya. Jadi kalimat ini nanti Anda harus ingat, gitu ya, bahwa untuk larutan netral maupun larutan basa, bisa logam yang terekspos di larutan netral maupun larutan basa bisa mengalami korosi yang signifikan jika ada eh, oksigen, gitu ya. Ini korosi yang paling umum adalah berupa korosi besi yang terekspos di udara yang lembab. Udara lembab ya tandanya ada H2O, ya, ada air, ya. Jadi Fe terekspos di udara lembab, kemudian ada oksigen. Nanti ini pada kurun atau jangka waktu tertentu akan mengalami korosi ini. Ini adalah produk korosinya. 4FeOH3, ya. Panah-panah ini maksudnya adalah nanti produk korosinya ini mengendap di bawah, ya. Nah, kira-kira kalau persamaan apa, reaksi korosi Fe tadi diuraikan itu bisa seperti ini. Jadi di bagian anoda akan ada reaksi oksidasi besi, ya. Fe menjadi Fe3+ plus 3 elektron. Di bagian katoda ada reaksi reduksi oksigen. Jadi nanti reaksi yang ini itu akan selalu disebut reaksi reduksi oksigen. Jadi dimanapun ya, Anda bisa mengingat-ingat ini. Reduksi oksigen adalah O2 plus H2O plus elektron, gitu, ya, menjadi OH-. Terkait dengan angka 2, angka 4 ini adalah untuk apa, kesetimbangan saja jumlah unsurnya, itu ya. Nah, di sini di anoda ini, di katoda ini nanti bisa digabungkan, gitu ya, dengan disamakan, ya. Jadi ini saya buat seperti ini, ya. Ini di bagian kiri panah atau di bagian kanan. Ini yang saya Fe-nya yang bagian rumus pertama ini saya kalikan menjadi ini. Yang bawah ini saya kalikan 3, gitu ya. Jadi yang 12 elektron di kiri ini akan saling menghilangkan dengan 12 elektron di kanan. Sehingga menjadi 4 Fe ini, ya. 3O2 ini, 6H2O ini di sebelah kanan menjadi ini. Ini kan dia bereaksi, gitu ya. Reaksinya akan menjadi ini FeOH3 4 kali, ya. Kenapa FeOH3? Karena kan ini Fe3+, ya. Jadi dia harus mengikat 3 ion OH-, ya. Jadi Fe mengikat 3 ion OH-, menjadi ini menjadi perikatan, ya. Jadi ada 4 kalinya, ya. Jadi yang Fe ini kehilangan 3 elektron, OH- dia kebanyakan 1 elektron. Sehingga ini bisa berikatan kalau ada 3 OH-, ya. Sehingga dia menjadi netral. FeOH3 ini muatannya netral, gitu ya. Jadi selama proses korosi di lingkungan terbuka, ya, nanti FeOH3 ini bisa berubah menjadi terjadinya pengeringan, ya, istilahnya. Nanti berubah menjadi Fe2O3 plus 3H2O. H2O-nya ini hilang, gitu ya, menguap. Jadi karena ada proses kena panas atau pemanasan, ya, nanti
FeOH3 bisa berubah menjadi Fe2O3. Ini hal yang sama, analoginya juga bisa terjadi pada seng. Seng dicelupkan di larutan apa, di air yang netral ya. Nanti dia ada H2O, ada O2. Bisa terkorosi menjadi ini ZnOH2. Ini juga mengendap gitu ya. Ketika terjadi proses pengeringan gitu ya, nanti ZnOH2 bisa menjadi ZnO plus melepaskan H2O gitu ya. Oke, masih ada 3 menit. Ada yang ditanyakan terkait dengan penjelasan ini. Kira-kira ini dua materinya ya. Nanti untuk pertemuan ketiga nanti di dalam kelas ya. Oke, kalau begitu saya akhiri dulu ya. Terima kasih semua.